teman-teman semua. Kali ini kita mau take penugasan MPA ya teman-teman ya. MPA mengenai penelitian kebun kacang tanah dan oh ya, perkenalin dulu nih sama Mami Reta nih kali ya. Silakan. Oke, jadi yang pertama ini ada Iza Ziaudin Rahman, ada Nova Mudrik yang lagi nyetir, ada Reta Anissa, aku sendiri, ada Selvi Gusma Andari, dan ada Salvina Ramadhani Karoli. Ini kita lagi nyari-nyari pasar nih. Iya, kita Doain, kelas guys. berapa aja? Apa? MABB. MABB. Praktikum 2. Yuk, see you guys. Pasar, guys. See you guys. Tunggu kelanjutannya ya. Lost on the freeway. This must be LA. Tired and lonely, with no real place to stay. Is this the future? And where I'm gonna be? Last night it hit me when I had this crazy dream. I'm waking up in your house on a San Francisco street. We tune out all the nasty weather, and it's something funny, you and me. You were intriguing, just looking at a magazine. Like when I first saw you. Jadi kita udah ada di rumah Mede, tepatnya di Depok. Ini supplier kacang mede dan kacang tanah. Yuk, kita masuk aja. Waking up in your house on a San Francisco street. We tune out all the nasty weather, and it's something funny, you and me. Waking up in your house on a San Francisco street. We tune out all the nasty weather, and it's something funny, you and me. Waking up in your house on a San Francisco street. Ibu di sini ada kacang tanah juga ya? Kacang tanah itu 5 rasa, mede 7 rasa, sama almond. Ibu kalau suppliernya ibu dari mana ya Bu? Biasanya? Kalau kacang tanah juga saya pakainya yang impor karena customernya maunya yang gede-gede. Kalau kacang tanah Indonesia kecil-kecil. Tapi pernah pakai yang lokal Bu? Kalau Sekali, kepepet. Bu, impor. Yang impor itu ibu dari mana? Ini ya, si kacang. Cina. Ibu lokal kan tadi katanya pernah kalau kepepet. Oh, Nah, kalau kepepet lokalnya begini. Kan importir itu juga sama Mbak, dia datanginnya masih awal-awal nih, masih kira-kira puasa masih 4 bulanan gitu dia udah datengin. Pas udah masuk bulan puasa gini kurang aja. Nah kalau udah kurang kita datang ke importir juga udah nggak ada. Jadi akhirnya ya udahlah pakai kacang tuban. Kalau udah darurat gitu sih sebetulnya yang beli mau juga sih. Akhirnya pas udah akhir-akhir, apalagi kalau THR udah turun, udah kalah apa aja dibeli gitu. Kalau misalkan ibu mulai usaha ini dari tahun berapa? 2005 tapi reseller aja. Oh, berawal dari reseller. Berawalnya karena saya suka kacang. Oh, terus kalau untuk kan ibu bikin sendiri nih berarti kan rumahan ya, apa UMKM lah ya. Kalau buat yang bantuin itu karyawan ibu ada berapa? Bu?
17. Wah, Belum banget. pandemi, semua ngerjainnya di sini. Tapi Oh. setelah pandemi nggak boleh sama suami saya, jadi saya ngontrak rumah. Itu semua Itu untuk pegawainya. produksinya ibu. Untuk enggak, kalau goreng. Yang digoreng, kalau yang di oven tetap di dalam. Karena ovennya yang itu loh Mbak, yang deck itu kan Oven 200 gas ya? kilo ya, listrik dan gas. Oh, listrik. Jadi listriknya itu untuk nentuin suhu sama timer. Gasnya untuk panasnya sih dari gas. Nah, di sana yang goreng sama packaging. Oh, pengen. Nah, di sana. Kalau yang goreng ibu-ibu, kalau yang packaging remaja. Tapi rumahnya sekitar sini-sini semua. Oh, jadi karyawannya dari tetangga-tetangga ibu juga. Yang kurirnya suami-suaminya yang ngirim-ngirim. Kalau Betul. urusan bendahara, sekretariat gitu dari pegawai, salah satu pegawai juga gitu Bu. Dulu saya ada admin. Saya udah pakai aplikasi gitu-gitulah ya buat transaksi. Tapi akhirnya tuh kan saya bikin notanya manual gitu. Akhirnya ibu sendiri yang ngurus Oh, gitu sih gitunya. Berarti ibu selain menjual yang udah jadi pakai rasa, ibu jual mentahnya juga? Jual. Oh, jual. Kak, saya tuh di luar Ramadan saya tetap jual karena langganan saya restoran ya. Jadi dia butuh pasokan. Kalau Ramadan harga tuh kan Rajab, Syakban, Ramadan. Dari Rajab tuh harga 2 hari sekali naik, 2 hari sekali naik, 2 hari sekali naik. Langsung secepat itu ya Bu. Apalagi kalau udah masuk Ramadan gini. 200% ada Bu kenaikan harga. Enggak sih, paling tinggi 40. 20%. Tapi kan satu itu aja harganya udah 1,5 juta mas. Bayangkan saya harus bertonton 40%-nya kan berasa sekali. Jadi kalau emang yang kacang tanah itu Bu ada nggak yang sempat pernah ada dari kebunnya langsung kayak enggak juga gitu? Kalau kacang tanah karena saya dari awal waktu itu bikinnya udah yang besar. Jadi si customer itu udah image-nya maunya pernah Itu saya coba switch gitu ya. Kalau saya jual kecil nggak mau. Yo, ini enak loh kacang Tuban itu manis, misalnya saya bilang gitu. Enggak, Mbak Rina udah biasa ngelihatnya yang gendut-gendut gitu, maksudnya udah biasa yang gede-gede gitu. Biasa Itu Bu selain dari Tuban dari mana lagi Bu bawa lokal? Sebetulnya Tadi kan kacang kayak apa? tanah itu kan di Pulau Jawa itu ada 2 ya, ada 2 kelinci sama Garuda. Itu posisinya dua-duanya di Jawa Tengah tuh, pabriknya di Rembang. Itu yang bagus-bagus tuh udah di booking dia tuh mas. Jadi si petani setor ke pabrik. Jadi yang dilepas ke pasar tuh sebetulnya udah kelas sekian lah gitu, udah KW sekian. Sama kayak saya kalau di luar Ramadan saya seneng masak-masak restoran, saya jual lebih murah dibanding yang nggak rutin. Saya kasih harga spesial banget. Karena apa? Dia rutin butuhnya. Sekarang tren ya healthy life tuh. Jadi permintaan mede. Oven karena jarang yang jual. Berarti harus di itu lagi dong, Bu. Disortasi ada lagi. sorti, iya. Tapi kalau udah biasa mah cepet. Itu masih sortasi manual ya Bu. Sebetulnya ada mesinnya mbak, tapi harganya 500 juta. Saya jadi mikir. Jadi dia langsung sort sendiri gitu. Berdasarkan ukuran. Berdasarkan ukuran, berdasarkan utuh enggaknya dia kayaknya nge-sort sendiri. Ibu udah punya reseller lagi di bawah ibu nih, apa distributor lain? Banyak. Banyak. Berarti ibu nggak jual langsung kayak ke toko ibu sendiri ya? Saya dulu pernah pengen punya toko, tapi ngapain? Sekarang tuh eranya kan online ya. Iya. Tapi saya nggak main marketplace karena kasihan reseller saya. Jadi ibu pemasarannya paling gimana? Terbesarnya online lah. Terbesarnya online. Terus mulut ke mulut, terus karena udah lama ya gitu-gitu aja deh. Jadi saya biasanya menangin tuh service after sale-nya gitu. Berarti pendistribusian kacang-kacang ibu ini udah keluar Depok dong ya? Kayaknya hampir se-Indonesia saya udah ngirim deh. Oh, paling jauh kemana Bu? Papua lah. Wow, itu Tapi sebetulnya akhirnya jadi tahu itu ekspedisi lucu-lucu. Jadi setiap daerah itu punya ekspedisi sendiri. Cuman kekurangannya kalau yang pakai speedboat gitu si reseller mesti ambil ambil sendiri, nggak diantarkan rumah ya? enggak. Tapi buat mereka itu nggak masalah. Yang penting besoknya nyampe. Yang dekat insya Allah tentang kacang-kacangan ini ya Bu. Ada banyak banget ilmu ibu. Sumpah deh. Dasar itu tidak menutupi jumlah penghasilan. Langkah pertama adalah menyiapkan kacang tanah unggul. Lalu pisahkan antara kulit dan biji kacang tanah. Kacang tanah yang telah terpisah dari kulitnya kemudian direndam di dalam toples yang berisi air selama kurang lebih 2 hari. Setelah 2 hari, tiriskan biji kacang yang sudah bertunas. Lalu keringkan menggunakan tisu. Langkah selanjutnya adalah menyemai kacang tanah. Siapkan wadah yang diisi dengan media tanah. Ratakan media dan letakkan kacang tanah yang telah direndam dengan jarak tanam kurang lebih 2-3 cm.
tabur pasir, dan siram. Setelah kurang lebih 14 hari, tanaman siap untuk ditransplanting. Langkah pertama, siapkan wadah yang diberi alas di setiap sisinya. Masukkan tanah dan pasir dengan perbandingan 9:1 dan lakukan berulang hingga wadah terisi dengan sempurna. Ambil bibit kacang beserta akarnya, lakukan dengan hati-hati. Beri bolongan pada media tanam, kemudian tanam bibit kacang pada setiap lubang yang telah dibuat. Tambahkan tanah pada permukaan agar akar tertutup dengan sempurna, kemudian siram. Setelah kurang lebih 4 bulan, kacang tanah siap dipanen. Dimulai dari pencabutan kacang tanah menggunakan alat seperti pada di gambar. Akar yang sudah tercabut dari tanah kemudian dikumpulkan untuk diproses lebih lanjut. Di sini adalah tahap pemisahan kacang tanah dari batangnya menggunakan mesin. Kacang tanah yang telah terpisah dari batangnya dikumpulkan dan akan disortir. Penyortiran kacang tanah dilakukan sesuai dengan spesifikasi permintaan pada pasar. Setelah itu kacang tanah dibersihkan dan siap untuk dipasarkan. Jadi kita habis dari rumah Mede tadi di Depok tepatnya. Kacang bukan rumah Mede. Oh iya, rumah kacang. Dan kita beli kacang. Ini dia kacangnya. Ini pengolahan kacang tanahnya. Kalau ini kacang telur, kalau ini kacang Thailandnya. Ini katanya enak banget ya, Farah. Sekarang kita udah di Depok dan kita mau balik. Menuju Bogor lagi dan ke rumah masing-masing. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Makasih juga buat Walaupun ada ruwet-ruwet dikit lah, gak dikit sih, ya gitu aja. itu kita kurang lebihnya mohon maaf ya, kita juga sama-sama belajar. Iya, Mohon maaf bila tidak maksimal karena mohon maaf untuk kita baju seperti ini kurang sopan karena dapat musibah baju ya. kami terbobol. Iya, mobil kami dibobol Jadi, ini. bukannya kami tidak ingin mematuhi aturan dan tidak menghiraukan tentang SOP baju ini. Iya. Cuma memang ini adanya dan alhamdulillah tetap berjalan sesuai dengan. Semoga ya kita masih selamat. Nah, ini yang terakhir, supaya misalkan terjadi hal kebobolan lagi kita nggak rugi-rugi amat, jangan lupa kalian klik subscribe dan like dan juga share. Makasih juga buat Oke, kalian yang udah nonton. supaya nanti kedepannya channel kita bisa disponsorin barangkali. Jadi kalau dibobol pun udah siap mental dan siap uang ya. Ya, baik. See you guys, see you next time. Bye. Ulang 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah. Aji muter dulu biar aman. Oh, no. Di depan banget dong, lurus terus dong. Hari ini kita ngapain? Ini ada sih mau wawancara ala-ala. Semoga aja kita dapat ya guys. Insyaallah doain ya. Baik. Cepat. Ini kiri tidur, belakang tidur. Aduh, gua nyetir sendirian nih. Ada emang kaca pada anak-anak. Ini